Hai. Sebentar. Ayo, ini panas. Makan selagi hangat. Terima kasih. Habaizin. Pelen. Masih ada di panci. Hei, dingin sekali di sini. Masih mengemis? Hidupmu berat. Ini mengingatkanku pada anakku yang hilang. Oh iya. Ambil uang ini. Tidak perlu. Tunggu kau. Belly mantle. Bagaimana kau bisa bertahan? Musim dingin ini, pakai jaket musim dingin. Terima kasih. Hei, kau. Jangan. Bangun. Berdiri. Apa yang kau lakukan? Cepat bangun. Kau seperti orang suci. Tidak. Nenek tua ini masih mengurus orang lain? Aku butuh alasan untuk menghukummu. Jiang Chuansheng, keluar sekarang. Sayang, tunggu. Astaga. Katanya ibumu miskin. Tapi kasih uang ke pengemis, tak ada sisanya untukku. NAK. Menantu. Ebio. Ebio, kami datang hari ini untuk bahas sesuatu. Setelah tahun baru, tinggallah di kota bersama kami. Tidak perlu. Aku baik-baik sendiri. Ebio. Bukan itu maksudku. Aku ingin... Jangan berbelit-belit. Langsung saja. Kami datang untuk satu hal. Jual rumah tua ini. Kami mau liburan ke Jepang. Lebih baik kau setuju. Ini. Baik, setelah tahun baru, akan kujual rumah ini. Dan pindah ke kota bersama. Siapa bilang kau bisa pindah bersama kami? Aku tak setuju. Sayang, ini bukan janjimu. Apartemen kami hanya 70 meter persegi. Membiarkan ibumu tinggal di tempat sempit. Bikin aku gila. Jika dia pindah, kita cerai. NAK. Ini juga idemu? Ebio, jika tidak bisa, tinggallah dengan saudaramu. Aku besarkanmu dengan susah. Sekarang di tahun baru. Kau benar-benar menggeserku? Ebio, sudah, jangan nangis. Kita sudah miskin. Dia tetap menikahiku. Kita liburan ke Jepang wajar. Dingin sekali di luar. Mau kemana aku? Nenek tua masih tidak mau kerjasama? Hilliard. Suhu di luar -10. Kembali setelah mikir jernih. Menantu, haruskah aku Pergi sana. Aku mau masuk. Aku mau masuk. Siapa sangka? Aku Jiang Yunxiu, yang selalu baik seumur hidup. Di usiaku ini, diusir anak kandung sendiri. Bukankah dia orang suci yang dihormati? Kenapa dia tidur di sini? Hei, bangun. Masih bernapas. Ada orang di situ? Tolong. Berhasil. Berhasil, kumohon. Saya mohon. Tolong selamatkan dia. Dia orang baik. Dia tidak hanya memberi makan saya, tapi juga dia. Kita semua Nenek Zhang Beratimulia. Para tetua mengajarkan, yang melayani sesama, pantas dilindungi dari badai. Aduh, Bicaralah yang benar. kasih sayang Nenek Jiang. Dan Kemirhanya Tayata Tanding. Dia mengumpulkan pahala lewat perbuatan baik. Kini dunia fana. Semakin Marasat. Hati manusia membeku. Para dewa tak tega melihatnya. Jadi mengutus kami turun. Untuk membantu Nenek Jiang. Serta memberi pelajaran pada jahat. Jangan kaget, Tuan. Orang baik. Panta Menerima Berka. Walau kau miskin dan tak punya rumah, integritasmu bersinar. Kau tak pernah mencuri. Pergilah ke hiking. Keluargamu menentai. Mereka mencari dirimu. Tapi keluarga saya, dia seharusnya. Jika takut, Tuan. Pejonkan Sajamata. Anakku? Ibu, Baiklah, waktunya menyelamatkan Nenek Jiang. Kalian siapa? Nenek sudah bangun, cepat bangun, lantainya dingin. Baik. Saya ingat. Tadinya saya. Kalian berdua
Kami dari desa sebelah, Nek. Orang tua kami kerja jauh, hanya kami berdua di rumah. Saya Jean. Ini adik saya. Yuk. Kami menemukan nenek pingsan di sini, jadi kami bantu menyadarkan. Jadi kalian anak yatim, pasti kalian lapar. Begini, dapur saya penuh pangsit. Mari makan di rumah saya. Ya. Ayo pergi. Sekarang saya ingat. Saya tak punya rumah. Jangan menangis, Nek. Semua akan membaik. Lia, Nek. Pintu gerbangmu terbuka. Ah, sudah terbuka? Cepat, ayo ke rumahku. Makan pangsit, gas. Ayah, waktunya pangsit. Udah lama gak makan pangsit. Makan bareng nenek sekarang. Ok. Tauk tua. Udah mutusin mau jual rumah? Menentu. Dingin banget di sini. Aku harus kemana? Benar kan? Udah Tauk tua. Belum putusin, ngitungnya di luar aja. Beku sampai mati, si tua bebal. Aduh. Maaf. Aku gak bisa mentraktir kalian. Makan pangsit sekarang. Gak papa, Nek. Aku ada rencana. Rencanamu lama banget. Mending aku gebrak pintunya. Bodoh. Itu pintu nenek. Kalau kau rusakin, nenek bisa sedih. Kau pikir aku gak bisa lawan orang tua kayak kau? Siapa yang numpahin air? Sayang. Kenapa kamu di lantai? Kamu goblok? G.A. Kelehatan. Aku jat bantuin aku bangun. Ya sudah, aduh. Sakit. Jiang Chuan Sheng. Aku banakau. Kamu gak apa-apa, sayang? Aduh. Aduh, kayaknya aku remukin sesuatu. HPQ. APA, burung di musim dingin? Beneran? Aku cuma mau rumahnya. Semua ngebully aku. Aku pulang. Bagus. Tunggu. Jiang Chuan Sheng. Cepat jual rumah, atau masalah ini belum selesai. Aku tahu, aku tahu. Dadeng, pangsitnya sudah datang. Makan selagi masih hangat. Terima kasih. Ayo makan. Terima kasih, Nek. Aku langsung makan? Ya. Kalian berdua lucu sekali. Bagaimana mungkin orang tua meninggalkan kalian begini, ditinggal sendirian di rumah? Kalau tak keberatan tinggal dengan nenek tua seperti, bagaimana kalau merayakan tahun baru Imlek bersamaku? Ok. Ayo, biar kubukakan untukmu. Terima kasih, Nek. Ayo minum. Wah. Aku sangat beruntung. Aku menang hadiah. Halo? Naonya Jong Selamat. Ini giveaway besar tahun baru Imlek. Sebagai penonton beruntung pertama hari ini, Anda akan mendapat amplop merah senilai. 2.999 Ada pesan untuk penonton? Penipuan telepon. Sudah kubilang ini gagal. Bukan salahku. Penipuitu. Ada di mana-mana. Alipay, 2.999 yuan diterima. Astaga. Kalau begitu, aku ingin mengucapkan selamat tahun baru. Sejak bertemu dua anak ini, rezekiku terus mengalir. Mungkinkah mereka pembawa hokiku? Siu, kamu di rumah? Kakak, Mesukla, Silakan duduk. Siu, kamu akan kaya. Kak, ini tahun baru, seumur hidupku miskin. Aku serius, propertimu akan digusur. Kamu akan kaya mendadak. Benarkah? Benar. Wah, luar biasa. APA, rumah tua itu akan digusur, minimal 2 juta. Hai Bang, kamu serius? Beneran, aku dengar dari tetangga tadi, seluruh kampung udah tahu. Ok, sayang, kita akan kaya. Jangan senang dulu, tapi rumah masih atas nama ibumu. Kamu yakin dia mau kasih kita uang ganti rugi? Pendapatmu masuk akal. Lalu harus gimana? Aku ada ide. Kita bisa ajak ibumu tinggal bersama saat Imlek nanti. Nanti saatnya tiba, kita bohongin dia agar pindah hak milik. Nanti kita punya duit. Jenius. Kamu jenius. Aku telepon mama sekarang. Halo? Jangan marah ya. Aku sudah marahi Zhang Yantati. Dia minta maaf. Kami ingin mama tinggal bersama kami. Beneran? Mama, saya tahu salah. Jangan khawatir. Kalau mama di sini, saya akan layani baik-baik. Baik. Ok.
Ma, aku dan Sang Yan mau ajak Mama ke kota, rayakan malam tahun baru. Gimana? Boleh? Aku belum ketemu mertua. Ini kesempatan bagus. Bagus. Siap-siap, dan cepat ke sini ya. Kami tunggu. Oak. Sayap. Baiklah. Kami pesan, Hotel Mingsheng. Cepat datang ya. Baik, besok aku berangkat. Sempurna. Jin Yu. Mau ikut Mama tahun baru di kota? Mu. Bagus. Banyak banget. Bantu pilih. Ola-ola buat mertua. Ada saran? Nenek, apapun pilihan nenek, pasti bagus. Manisnya kamu. Pergi. Siapa izini masuk? Saya mau pilih beberapa hadiah. Beli hadiah? Tahu ini tempat apa? Toko hadiah terbesar di Zhengcheng. Barang termurah di sini saja. Harganya puluhan juta. Pergi sekarang, keluar. Tuan. Bagaimana bisa berlaku begitu? Kami sungguh mau belanja. Betul, nenekku punya uang banyak. Dia bisa beli apa saja di sini. Jangan meremehkan kami. Meremehkan kalian? Lihat baju lusuh kalian. Meski bisa bayar, saya tak akan jual. Kalian rusak gengsi toko. Pergi. Tuan. Bagaimana bisa? Sombong Begini? Saya sombong. Mau apa? Tahu bos saya siapa? Tuan Ming. Raja Uang Zhengcheng. Semua orang hormat pada beliau. Kami pergi. Ayo pergi. Cepat pergi. Orang miskin tetap miskin. Terlalu banyak orang seperti, makanya tetua kami turunkan untuk mengontrol kalian, anak emas. Baiklah, lekukan. HMPH. PSH. Musim tahun baru. Mau menakut-nakuti saya? Saya tak percaya omong kosong. Tunggu. Ini asli? Tentu, ini Emma's 24 karat murni. Bernalai jutaan. Jadi, sekarang menenekku boleh belanja di sini? Tentu saja. Nek, lihat-lihat, pilih yang nenek suka. Coba lihat. Batok emas besar ini. HMPH. Jika saya usir dua bocah dan nenek tua ini, emasnya jadi milikku. Lakukan. Sekarang atau tidak? Penjaga. Tangkap mereka bertiga. Siap, Tuan? Hei, apa yang kamu lakukan? Kau tahu alasannya? Pakai emas palsu di tokoku. Kira diri siapa? Itu bohong, emas kami asli. Di tokoku. Sayalah yang tentukan palsu. Hajar mereka. Ja. Apa? Apa yang terjadi di sini? Sihir apa yang kau gunakan? Ini bukan sihir, Tuan. Ini magis surgawi. Penjahat harus dihukum. Ayo pergi, nenek. Kita belanja di tempat lain. Kalian berdua yang melakukan ini? Ya. Dia siraka tak kenal pua. Mereka mendukung kelalimannya. Mereka pantas dapat nasib ini. Ya ampun. Kau luar biasa. Ayo pergi. Tinggalkan tempat ini. Apa yang buku lakukan? Bos. Anak-anak itu. Pakai sihir, mereka serang kita dengan ilmu hitam. Sihir hitam? Magis surgawi. Tuan. Tuan terlihat terhormat. Tuan harus bersikap adil. Tapi manajer tokomu. Dan penjaganya Ja. Oh. Jelaskan dirimu. Manajermu mencoba mencuri emas kami. Dan suruh penjaga serang kami. Emasnya di bawah kain merah. Dia bohong, bos. Jelaskan ini. Tuan, saya. Cukup. Simpan alasanmu. Aku akan cek rekaman CCTV. Koditka. Pergi dari tokoku. Bos, saya. Pergi. Jangan uji kesabaranku. Kau tahu konsekuensinya. Kau mengesankan. Bisa bantu saya? Tentu, tapi perlu izin nenek dulu. Jika beliau setuju, kami akan bantu Tuan. Tante. Aku menyimpan penyesalan ini selama lebih 20 tahun tanpa penyelesaian. Tolong bantu saya. Baiklah, Tuan. Berikan tanganmu. Tidak. Tidak ditemukan?
Hanya bercanda. Tuan. Tuan akan segera temukan. Keluargamu. Singu. Jadi selama ini kau sudah tahu. Katakan sekarang. Aku akan berikan toko ini ditambah 1 miliar lagi. Terlalu banyak. Tapi ada berita buruknya. Ibumu satu-satunya keluarga yang tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Tak apa. Sungguh, tak masalah. Di mana ada ibuku? Di situ ada rumah. Bisa kau beritahu? Di mana ibu sekarang? Aku tak bisa memberitahu, Tuan. Tapi bisa kukatakan, ibumu dalam keadaan baik, dan tak jauh darimu. Benarkah? Luar biasa. Meski. Dia harus lewati beberapa rintangan. Tetap jadi orang baik, nanti kau akan bertemu. Terima kasih banyak. Jadi ibu memang hidup. Ini menakjubkan. Oh, dan ambil kotak ginseng ini. Kami tak bisa tak perlu sungguh. Ayo, ambil. Seandainya kubukan orang kaya, akan kuberikan seluruh toko ini. Nenek, terima saja. Ini bentuk kebaikan bos. Ya. Kalau budget kita terima kasih. Ini sangat berarti. Ah tidak, ini buruk. Mirka sudah tiba di Hotel Mingsheng. Cepat ke sana, nanti kita terlambat. Ya, ayo pergi. Hotel Mingsheng. Sempurna. Aku juga ke sana. Ayo pergi, aku antar kalian. Ah, itu sempurna. Sekarang jam berapa? Kenapa ibumu belum datang? Benar. Orang udik. Di kota besar, kalau tersesat, bakal lucu sekali. Chuanseng. Ya, ayah? Soal penggusuran keluargamu, benarkah? Aku tak bohong pada. Ayah, ini Bernalai Jatan. Kalau berhasil, suruh ibunya tanda tangan. Uang ganti rugi akan jadi milik kita. Dengarkan baik-baik, mainkan peranmu dengan baik. Jangan sampai gagal. Jangan khawatir. Sayang, kau tahu ibumu tak bisa urus ini. Kita tunggu si bodoh tu as datang. Tongjang, tunggu sebentar. Tuan Ming, Anda seharusnya tidak. Anda terlalu memuji kebaikanmu pada takkan sanggup kubalas. Terimalah hadiah ini dariku. Wah, aku tidak bisa menerimanya. Ini terlalu berharga. Aku selalu merasa kita punya ikatan khusus. Gaun ini dibuat sesuai dengan penampilan ibuku dalam mimpi. Simpanlah ini, anggaplah ini cara membalas kebaikanmu. Baiklah, akan kita. Bila kau menemukan ibu, akan ku kembalikan pada anak-anakku saya. Kita harus pergi. Baik. Tuan Ming, para VIP Zheng Cheng sudah datang semua. Kami menunggu Tuan Dudo. Mengerti. Berhenti Jelisa. Menyebalkan kau. Apa ibumu benar datang? Entahlah sayang. Dia baru menelepon bilang, segera tiba. Siapa tahu ada masalah? Jangan-jangan penjaga menghalangi karena pakaiannya lusuh. Dis Pintu Mazuk. Sebagai anaknya, kau harus memeriksanya. Ah, selalu menyusahkan aku. Mohon maaf semuanya. Aku terlambat. Ebio, kamu terlihat cantik sekali hari ini. Aku hampir tak mengenalimu. Kenapa bawa 2 anak? Ini makin malam tahan baru kita. Bawa orang luar tidak pantas. Jin dan Yu, orang tua mereka sedang pergi. Ini tahun baru, kita bisa bantu mereka. Mari kita bantu. Lagi pula, 2 anak kecil ini. Mereka pembawa keberuntunganku. Orang desa ini sungguh tak tahu sopan santun. Tak menyapa saja sudah salah. Malah tak bawa hadiah. Ini kelalaianku. Maafkan aku. Maaf, mertua. Aku sudah bawa hadiahnya. Saat ganti baju tadi, ku pesan via pelayan. Pilihan. Ini ku beli di toko mewah, di Jalan Internasional. Hadiah semua ini. Mampukah kau membelinya? Ini jelas palsu. Sebenarnya ini Wang Minghao dari perusahaan Pak Ming, suplemen kelas atas.
Ini pasti palsu. Di toko suplemen itu, semua barang mahal. Yang Termura di sana. Harganya puluhan ribu. Ginseng sebesar ini, bahkan yang baru panen, harganya ratusan ribu. Kenapa ter que jubejitu? Hadiah mewah seperti ini. Kuma bu apame. Kalau asli, Mon puka diabeli? harganya lebih dari 100 ribu. Bisa-bisa dia bangkrut. Ini, Ngapain berdalih? Campingant tetap campingant. Ngapain ribut? Bukan begitu. Pemilik tokonya memberikan langsung ke nenek. Ini tidak mungkin palsu. Ko benar-benar mangina. Pak Ming yang mana mungkin memberi orang desa hadiah semahal ini? Singu Manglican. Curaza, ini adalah Lelucon terburuk tahun ini. Ibu, omong kosongmu sudah keterlaluan. Bahkan suruh anak kecil berbohong. Kau membuatku malu. NAK. Jin dan aku jujur padamu. APA, kau tak percaya ibumu? Ibu, Pak Mi, orang penting sebenarnya. Kau bilang dia memberi petani? Mana mungkin aku percaya? Itu. Lelucon abad ini, benar kan? Kalau mau pura-pura, baik, kita ikut saja. Bagus, aku punya nomor tokonya. Aku akan telepon mereka, kebenaran akan terungkap. Kami tidak takut, dasar keras kepala. Halo? Halo. Saya mau bertanya, di toko Anda, pagi tadi, apakah ada yang beli ginseng terbesar? Sebentar saya cek. Tunggu sebentar. Sudah kami periksa, tidak ada catatan penjualan. Sudah kuduga, ini palsu. Tapi pagi tadi, Pak Ming sendiri memberikan ginseng raja senilai 800.000 yuan. Apa? Apa ini? Bu, benda ini, benar Tuan Ming yang kasih ini? Saya mau tanya. Orang yang dikirimnya, Bernama Zhang Yangxu? Barang ini hadiah langsung dari presiden. Tidak ada catatan registrasi klien. Hish, aku sampai terkaget-kaget. Kukira si nenek tua ini benaran punya hubungan dengan Tuan Ming. tepat sekali. Berani-beraninya kau bilang, ini dari Presiden Ming? Jadi dari awal kau tahu tidak ada data registrasi, lalu kau Julur quand nama Tuan Ming. Jadi qu'au paquet barang palsu. untuk tipu kami, keterlaluan kau ini. Omong kosong. Kami tidak bohong. Sebagai besan, mana mungkin kami, kita ini keluarga, ngapain ak kasih barang palsu? Masih keras kepala, aku kasih tahu yang sebenarnya. Suamiku bekerja di bawah Presiden Ming. Dia bisa cek keasliannya. Sekilas lihat saja. Bukan begitu, sayang? Aku hanya wakil presiden junior tak berdaya. Gaji 7,000 per bulan. Mana mungkin aku tahu hal begini? Biar aku lihat. Si pengacau ini, mau kuhajar mereka? Tenang, serahkan padaku. Lihat saja. Si nenek tua ini, dandanannya wah hari ini. Tapi ujung-ujungnya, dia kan orang desa. Presiden Ming ngasih hadiah? Mustahil. Ngapain melongo? Ini jelas-jelas palsu. Palsu 100%. Dari awal sudah kuduga. Aku cuma mau uji. Keuyuran besan kita. Tak kusangka, kau terus an bohong. Sampai membawa-bawa nama Tuan Ming. Mental kampungan. Kelas bava. Penipu. Kenapa bisa begini? Tenang, Nek. Mereka tak bisa bedakan yang asli. Dasar kurang ayah. Bilang aku bodoh? Kamu yang bego. Kami bantu Presiden Ming. Beliau sendiri yang kasih. Kalau menurutmu ini palsu, hancurkan saja. Baik, akan kuhancurkan. Palsu ini, Tak ada yang perlu ditakutkan. Kenapa ragu? Kalau palsu, hancurkan. Bawa ratusan palsu, akan kuhancurkan semuanya. Ebio, baguslah. Orang kampung ini harus diberi pelajaran. Karena kau merusak barang nenek, kau akan mengganti. Astaga. Ya ampun. Saat tahun baru Imlek, apa aku berhalusinasi? Aku di mana ini? Apa ini? Nona. Aku yang bawa Nona ke sini. Hadiah ginseng dari Tuan Ming. Dibilang palsu oleh mereka dan dihancurkan. Bisa bantu kami? Apa? Ginseng di toko kami benar-benar dirusak? ITU pemberian Tuan Ming? Akan kulihat siapa orang bodoh ini. Ayo pergi. Moku Bayard? Kau akan Sampai ini panta? Ya Tuan.
Aduh, Aini. Kenapa hancur separah ini? Kemasannya masih utuh. Detailnya terlihat asli. Siapa orang ini? Dari mana asalnya? Selesai. Ginseng Raja? Ini milik Presiden Ming. Ginseng premium kiriman pagi ini. Kenapa bisa hancur? Ya ampun. Sayang sekali. Kojila? Asal ngomong saja. Mau apa kau ini? Kau hancurkan ginseng Raja. Ya aku hancurkan. Memangnya kenapa? Sampah ini harus dihancurkan. Kau siapa? Kenapa ikut campur? Atas nama Presiden Ming, manajer toko hadiah premium. Toko. Manajer toko? Veronica sebat. Ginseng 800.000 yuan kami. Sempa. Apa kau sadar? Ini pemberian Tuan Ming. Untuk dermawannya, kau berani menghina sang dermawan. Kau cari mati. Dia sang dermawan? Anda pasti dermawantin Ming. Dan kedua ini pasti Immortal Castle yang ia sebut. Sekarang semuanya masak akal. Nyonya, orang-orang bodoh ini menghancurkan Raja Ginseng berharga Anda. Haruskah saya panggil polisi? Tak perlu. Ini memang untuk mereka. Karena mereka menolaknya. Firelah. Tapi terima kasih sudah datang. Sama-sama, Nyonya. Kalau begitu, jika tak ada hal lain, saya pamit. Baiklah. Jangan buru-buru, Nona. Saya bisa antar Anda. Cepat sekali. Wus. Tidak. Terima kasih, saya rasa. Cuaca di luar tampak cerah. Nanti saya naik taksi. Terima kasih. Immortal kecil. Selamat tinggal, Nyonya. Ya ampun. Ya ampun. APA yang perlu ditakutkan? Manajer gadungan itu adalah penipu. Dia penipu? Kemarin saya temui yang asli, manajer toko souvenir. Seharusnya pria. Sekarang jadi perempuan. Jelas penipuan. Dia pasti menyewa aktor untuk menutupi kebohongannya. Beraninya-ko. Pantas saja tiba-tiba ada manajer palsu. Pertanya ginseng palsu. Sekarang sandiwara ini. Berapa banyak lagi? Palsuan yang kau buat. Aku akan memberimu pelajaran. Ibu, ingat tujuan utama kita. Jika kita hadapi mereka sekarang, tipuan kita gagal. Setelah uang kita dapat, akan kuhukum dia. Ibu, ini salah paham. Kesalahan. Tenanglah dulu. Kita semua keluarga di sini. Mari duduk dan makan dulu. Baik ibu, fokus ke makan malam saja. Makan lebih banyak, Bu. Tempat ini mahal. Ini pesanan khusus untuk ibu. Anak-anak, cepat makan. Nanti saya ajak kalian menyalakan kembang api. Terima kasih, Nenek. Silakan dinikmati. Sayang, ini malam tahun baru. Kita makan malam bersama. Kenapa menangis? Sayangku, aku tak tahan lagi. Aku tak tega meninggalkan. Menantuku, APA maksud. Pembicaraan pergi ini, apa yang terjadi? Bu, biasa saja. Ayo makan. Ya ampun. Kasihan anakku, pengantin baru jadi janda. APA, janda. Apa yang kau bicarakan? Sebenarnya apa yang terjadi? NAK. Katakan pada ibu, apa yang mengganggu? Aku baik-baik saja, Bu. Xuansheng. Sampai kapan menyembunyikan ini? Biarkan aku jelaskan pada ibumu. Kita tak bisa lindungi nenek selamanya. Dia harus melihat. Sifa asli mereka. Ini satu-satunya cara untuk melindunginya. NAK. Ada APA. Cerita pada ibumu. Lihat sendiri, Bu. Kanker? Xuansheng. Kanker. Sejak kapan? Kenapa tidak kau beritahu? Bagaimana bisa? Kau tidak takut? Jangan khawatir, aku akan jual semua. Untuk sembuhkanmu. Bu, ini kanker stadium awal. Masih bisa diobati. Tapi butuh biaya jutaan. Kita tak mampu.
Kita hanya bisa lihat, keadaannya makin parah. Aku punya uang ganti rugi. Jutaan dari jual tanah. Ayo ke rumah sakit. Kau keliru. Dana belum disetujui. Kita takpannya APA. Ini mimpi buruk. Tapi aku tak bisa lihat anakku terus merana. Apa yang bisa kita lakukan? Bu, aku ada ide. Alihkan rumah ke nama kita. Kita regangkan untuk biaya pengobatan. Ini akan selamatkannya. Lakukan apa saja untuk selamatkan anakku. Aku akan lakukan segalanya. Ini kontraknya. Bu, ini bukan tipu muslihat. Kami siapkan untuk memindahkan rumah pernikahan kita. Bu. Chuan Sheng? Chuan Sheng, bagaimana perasaanmu? Bicara padaku, Chuan Sheng. Sakit sekali, Bu. Aku tak tahan. Tolong segera tanda tangan. Semakin cepat aku diobati, semakin cepat aku bisa merawatmu. Baik, akan saya tanda tangani. Penipu semua. Sudah kuduga. Tindakan mereka mencurigakan. Lihat saja nanti. Orang tua bigo ini merdedipu. Uang ganti rugi relokasi. Akhirnya bisa kurai. Aku sangat bersemangat. Apa yang kau katakan? Mengapa kau menariku? Ibumu hampir menandatangani. Ibuku hampir menandatangani. Jangan ngomong sembarangan. Omong kosong. Bibirku tak bergerak. Apa yang kukatakan? Masih bohong? Mau uang atau tidak? Kau bukan cuma sebut uang. Kau sebut ibu orang bego. Tunggu. Bukan. Itu tidak. Hanya ada di hati saja. Aku tak berkata apa-apa. Kakap. Tak APA. Aku yang urus. Bu, mengapa berhenti menandatangani? Aku butuh waktu untuk berpikir. Kesehatanku memburuk. Tak tahan lagi. Cepat tanda tangan saja. Kenapa si tua ini tak mau tanda tangan? Apa dia sadar penyakit Chuan Sheng palsu? Palsu? Mengapa semua menatapku? Aku tak akan tanda tangan. Saat Chuan Sheng butuh biaya pengobatan, kita lihat. Oh, apa yang kau lakukan? Sang Yan sudah gila. Asal bicara. Tunggu, APA yang kukatakan? Nak. Di saat krusial ini, tak bisakah kau tahan sedikit lagi? Jangan asal bicara. Isi hatimu begitu saja. Mengapa semua menuduhku? Aku sungguh tak berkata apa-apa. NAK. Aku menolak tanda tangan. Tua Bangka, kami sudah berakting bersamamu selama ini. Kau pikir bisa menolak? Dengar, ipar, mengambil uangmu adalah bantuan untukmu. Jeonggang tidak tak terima kasih. Tunjuk wajah aslimu, para pembohong. Memangnya kenapa kalau kami bohong? Dengarkan, kau sudah makan pesta tahun baru kami. Kau takkan pergi tanpa tanda tangan. Tidak mungkin. Nak, kita taondia. Dan paksa tanda tangan. Kau sendiri yang menyebabkan ini. Minggir. Jangan mendekat. Takkan keberikan uangku pada penipu sepertimu. Apa yang kalian lakukan? Tanda tangani. Aku tidak mau. Tanda tangani seka. Ibu, kenapa pukul aku? Ada apa dengan tanganku? Kenapa tidak bisa ku kendalikan? Ayo pergi. Baik. Ada apa? APA yang kau lakukan? Jangan biarkan dia kabur. Sayang. Ayah, jangan ganggu aku. Uangnya kabur. Kejar dia. Sudah sepantasnya. Siapa suruh ganggu nenek? Benar sekali. Lihat. Itu Tante Jiang bersama dua malaikat kecil. Bukannya kalian sedang makan malam tahun baru? Kenapa ada di sini? Ada sedikit masalah dengan keluarga suami. Kami pulang untuk makan malam. Tepat sekali. Saya makan di ruang sebelah. Mari Gabin. Tidak usah repot-repot. Tante Jiang. Mari bergabung. Saya tidak punya sanak saudara. Semakin ramai semakin seru. Lagi pula, kita tidak boleh biarkan mereka ke sini. Kelaparan di malam tahun baru. Nenek. Setuju dong, aku juga lapar. Ya. Kalau begitu ayo. Baiklah, silakan duluan. Ayo pergi. Terima kasih. Sakit sekali. Kenapa aku bisa jatuh di tanah datar lagi? Ini aneh sekali. Aku akan melap ke hotel ini. Tuan Ming sedang makan. Di ruang sebelah. Siap. Makasih infonya, kawan.
Kalau tahun depan naik jabatan, aku traktir makan besar. Chuanzheng, Zhangyan. Bereskan penampilan kalian. Pergilah. Bersulang dengan Tuan Ming. Kalau Tuan Ming senang. Tahun depan pasti naik jabatan. Ai Greco. Isincan seya memperkenalkan. Mereka orang yang seya sebut tadi. Mereka datang ke toko pagi ini. Tante Jiang dan dua pemuda berbakat ini. Tante Jiang, silakan duduk. Baiklah, mari kita duduk. Awazi Tante Jiang. Saya perlu urus bisnis dulu. Mengerti. Permisi, Tante Jiang. Hello. Halo juga, Nona. Aura Anda baik. Benarkah? Wah sayang, kamu sangat menggemaskan. Kate mesin tingkat tinggi. Apa benar bisa, seperti kata Pak Ming, memunculkan bata emas? Tentu, itu kalian saya. Bisa tolong tunjukkan pertunjukan untuk kami? Karena kalian semua orang-orang baik, akan saya tampilkan sekali ini. Ya. Astaga, Pak Ming tidak berlebihan. Tidak mungkin. Ini pasti tidak nyata. Coba saya periksa lagi. Mana PAK Ming? Jiang Yongxiu? Jiang Yongxiu, berani sekali kau menerobos jamuan makan CEO Ming. Kami tidak menerobos. CEO Ming yang mengundang kami. Ha? CEO Ming mengundangmu? Kau berbohong. Kenali statusmu. Orang kampung sepertimu. Tak panta menerima. Undangan dari Tuan Ming? Benar, kau tak pantas. Jangan kira uang ganti rugimu bisa menyamaimu dengan CEO Ming. Serengku, pergi sana. Saat Tuan Ming tiba nanti, kau akan menyesal. Astaga, ini bata emas asli. Asli? Coba lihat perlihatkan. Ya ampun. Ini mukjizat. Kau, oli mukjizat. Luar biasa. Tentu saja, aku tidak pernah bohong. Hei, apa kalian lainmu? Tunjukkan. Dewa kecil, aku butuh bantuan. Bisa bantu? Tuan Fu. Ini jelas Akal bulus Jiang Yongxiu. Penipuan palsu. para tamu terhormat Jangan tertipu. Meragukan penilaianku. Tuan Li. akan kubuktikan. Sekarang juga. Tanganku terpeleset. Para eksekutif, kuhancurkan barang palsu ini. Untuk buktikan ini palsu. Aduh. Kurang ajar mengejekku, kau akan menyesal. Zhang Fuhai, menjauh. Jangan sakiti anak-anak. Jangan khawatir, Nek. Dia bukan tandinganku. Tua-tua jahat, kekuatanmu habis? Ashui, Sayan. Kau baik-baik saja? Ayah. Zhang Yangxiu. Kampungong. Ya. Aku mau uang relokasimu. Tapi tak perlu. Menyewa 2 penipu. Anak-anak untuk menyiksa suamiku. Benar. Kau bawa ginseng palsu. Kami diam saja. Dengan uang relokasimu, bagi sedikitlah. Omong kosong. Kau ganggu nenek dulu, lalu usir dia. Lalu kau fitnah. Palsukan ginseng. Terakir. Kober complot. Tipu uangnya. Orang dewasa bicara, anak-anak diam. Di mana sopan santunmu? Anak-anak bicara jujur. Dengan hati murni. Sopan santan, bukan urusanmu. Zhang Yangxiu. Beranignako. Perempuan curant ajar. Akan kuajariku. Sudah. Ko. Siapa ko? Ko pukulaku. Produsen terbaik Seng Cheng. CEO Zhou Group. Kau rusak pestaku. Dan Butte Kekakan. Kahina dan serang. Tamu VIP Pak Ming. Aku berhak menyingkirkanmu. Tamu VIP Pak Ming? Maksudmu nenek kampung? Ini? Berani kau tanyakan padaku?
Jika datang ucapkan selamat tahun baru ke Tuan Ming, saya takkan halangi. Tapi jika ada yang terus, Berkata sembarangan di sini, akan kesuruh pengwal. usir mereka secepatnya. Ayah sudah sadar. Bagaimana perasaan ayah? Rasanya seperti ditabrak truk. Semua terasa sakit. Bibi Jiang, aku tahu dua anak ajaib itu adalah dewa muda. Mereka sangat menghormatimu. Bisakah kau minta mereka bantu aku? Tuan, Kemampuan anak-anak itu adalah hak mereka. Aku tak bisa perintahkan untuk patuh padaku. Mereka punya aturan sendiri. Bibi Jiang, kumohon padamu. Tuan Fu, Mereka hanya pesulap jalanan. Jangan termakan trik mereka. Benar, jangan percaya sama sekali. Diam. Para dewa muda, tolonglah aku. Jika kalian bantu aku, akan kuberikan. Suruh hadir Fu. Tak perlu, Tuan Fu. Kami tak butuh uang. Keluarga Fu punya aset miliaran. Memberi separuh ke anak-anak. Gila namanya. Bantu aku selesaikan ini. Akan kulakukan apapun. Tuan Fu, memang benar. Kau pernah bersalah. Kau lukai hati wanita baik itu. Tapi, Kau bukan orang jahat. Lacucan le Bibagnac Kebajikan, Dan Bantu Maziraka. Maka kau pasti akan bertemu dengannya lagi. Benarkah? Bisakah aku sungguh bertemu dengannya lagi? Luar biasa. Akan kumulai segera. Hello. Siapkan donasi 1 miliar untuk amal ke organisasi seluruh negeri. Dukung kaum kurang mampu. Alokasikan juga 20 juta untuk pakaian musim dingin untuk dibagikan gratis ke yang membutuhkan. Inisiatif bagus. Tuan, Tapi, jangan lupa sertakan kebutuhan pokok tambahan untuk bayi dan balita. Anak-anak? Apa maksudmu malam itu? Dia sedang hamil anakku? Dan bayinya sudah lahir? Kau sungguh luar biasa. Akan kuselesaikan sekarang. Ini mustahil. Tuan Fu, kalian semua bodoh? Tuan Fu, apa kau sudah tidak waras? Hanya karena ucapan anak kecil. Sudah berbesar hati? Kini menyumbang 1 miliar? Kenapa miliar itu justru diberikan ke pengemis? Kenapa bukan untukku? Diam kau. Apa yang kau tahu? Tidak, aku harus bicara. Kalian semua gila. Elit Zhengcheng mengikuti 2 anak kemarin sore. Dan si kampungan ini seperti ayam tanpa kepala menyumbang uang. Kenapa keluarga kami bertahun-tahun bekerja tak dapat uang relokasi dari nenek tua itu? Jelaskan ini, logika yang ngawur. Harusnya aku tantangmu tadi. Berani kau bicara sembarangan? Akan kusuruh satpam mengusir kalian semua. Nyonya Zhu, jangan keterlaluan. Kami orang-orang ketua Ming. Mengusir kap. Harus Seizen beliau. Benar, Zhang Yangxiu. adalah besan kami. Kami bebas menindasnya, bahkan anak kan tak berani melawan kami. Ini urusan keluarga. Orang luar tak ada hak menuduh kami. Henchkat tak berguna. Duri dalam daging. Sebut aku pengecut. Tapi dia ibuku, bukan ibumu. Cari pukul ya? Tunggu. Mereka orang Tuan Ming. Kita lihat saat beliau kembali. Baik. Tetaplah keras kepala. Ingat baik-baik. Tante Jiang dan anak-anak. Tamu terhormat Tuan Ming. Kalian menghina mereka. Jika kuatkan ko Tuan Ming, beliau akan membuat kalian Menanggung akibatnya. Tuan Ming, di mana Anda? Kembalilah segera, Jiang. Cukup. Darurat. Bicarakan nanti. Nyonya Zhou. Ada masalah APA? Kenapa Tuan Ming belum kembali? Saya tidak tahu. Katanya, ini darurat. Lalu dia menutup telepon. Apa yang bisa sedarurat ini? Apa yang lebih penting dari Bibi Jiang dan 2 dewa kita? Palsu. Terus berpura-pura. Sudah ketahuan. Tuan Ming takkan kembali. Sudah kukatakan, mengapa dia mau bersusah payah? Untuk orang kampungan, Ini tidak masuk akal. Aku mulai curiga. Orang yang menelepon tadi. bukan benar-benar Tuan Ming. Kau. Sembli lagi. Setiap saat penting, badanku selalu gagal. Seharusnya aku minum lebih banyak. Bibi Jiang dan dewa kecil. Menangguku. Kau juga palsu ya?
CEO Grabfu, Tuan Muda Fu, adalah playboy Tolan. Mau menyumbang miliaran untuk wanita? Serius? Anjing saja tak percaya, bohong pun tak becus. Diam mulut kotormu. Aku pernah salah di masa muda. Tapi dialah cinta sejatiku. Apalagi menyumbang miliaran untuknya. Aku rela jadi bangkrut untuknya sekarang. Setelah CEO Fu, si romantis sekarang? Lawan keluarga Fu. Tuan Ming pun tak bisa selamatkanmu. Oh, senggat tekat. Ya, CEO Fu. Kejahatanmu akhirnya terbongkar di depan matamu. Kiri tahu, kekasihmu meninggalkanmu. Itu karma balas dendam. Aku bicara tentang dia, bukan kau. Sedang cosplay COP lagi ini? Aku tak perlu berpura-pura. Aku adalah CEO perusahaan Li. Ingat itu, Li Jing. Kakap. Penairu gagal lagi. Tidakkah kau tahu? CEO Li cacat kedua kaki sejak lahir? Dia menikahi gadis des untuk hoki baru-baru ini. Tapi malah dapat anak kedua, bukan yang sulung. Kuhancurkan kau. Bersabar. Jin Yu. Tuan Ming menggandeng kita. Tapi jadi berantakan begini. Harus bagaimana? Tak apa, Nenek. Ini bukan salahmu. Nek, jangan khawatir, akan kuselesaikan. Sudah lama aku tidak merasa senang seperti ini. Ngomong-ngomong, Tante Jiang dan yang lain sedang menungguku. Aku harus cepat-cepat kembali. Tenang, Nenek, ada firasat Tuan Ming akan segera kembali. Wah, ipar. Bohong lagi, ya? Pertama kau bawa hadiah palsu. Kami sudah memaafkan. C'est 40 qu'au bon lagi. Kau menyewa aktor yang mengaku teman Tuan Ming. Kali ini kau ketahuan. Tidak malukako? Ini bukan sekadar masalah malu lagi. Kau hancurkan malam tahun baru kami, makan malam. Dan sekarang, Kau berani bawa aktor ke acara jamuan Tuan Ming untuk buat masalah. Jika Tuan Ming tahu, kau akan dalam masalah besar. Tapi ku peringatkan, jika kau serahkan hak properti ke Chuan Seng, aku mungkin pertimbangkan untuk membantumu. Jika tidak, kau bahkan tak bisa tahun baru dengan tenang. Mengerti? Nenek, ini sudah malam, kenapa ada yang ngomong kosong seperti sedang mimpi? Apa yang lucu? Kau di pihak siapa? Dengar kau, anak kurang ajar. Sayang, kau. Bocah nakal, aku tidak mau serendah itu. Jiang Yongxiu, tanda tangani surat peralihan properti, sekarang juga, untuk hindari masalah. Jangan paksa aku bertindak kasar. Security. Perhatikan baik-baik, manajer hotel di sini adalah temanku. Aku bisa menghabisi siapa saja yang ku mau di tempat ini. Pergi kau. Dasar tidak berguna. Aku yang akan bertindak. Berhenti di situ. Zhang Fue, apa yang Anda lakukan? Pak Ming, Anda akhirnya kembali. Apa masalah kalian? Kami bukan cari masalah. Kami yang jadi korban di sini. Anak buah Anda menghina kami tanpa ampun. Benar begitu? Zhang Fue. Ya, PAK Ming. Anda tidak lihat langsung kekacauan yang terjadi. Si nenek tua ini mengajak sekelompok artis untuk merusak pesta malam tahun barumu. Aku coba mengusir mereka, tapi mereka menolak. Biar saya jelaskan. Dia datang dengan keluarganya untuk mengucapkan selamat tahun baru, lalu menyasar Tante Jiang dan dua dewa muda. Dia mulai memaki mereka. Tak peduli permintaan berhenti. Izinkan saya menambahkan. Salah identitas satu hal. Pertama, mereka hina istriku yang hilang dan kekekaten Pak Li. Lalu dia sebutku idiot. Kata mereka saya menyumbang uang karena saya gila. Tunggu, Pak Ming, kenapa Anda tertawa? Lupakan, lanjutkan. Zhang Fuhai juga bilang, Tan Jiang harus transfer propertinya ke mereka. Kalau tidak, dia akan membuatmu lempar mereka ke laut untuk makanan hiu. Zhang Fue, kau yang bilang begitu? Bukan salahku.
Pak Ming, ini ulah Jiang Yunxiu membawa 2 bajingan ke pesta kita. Dia beri ginseng raja palsu. Katanya hadiah dari Anda. Itu yang membuatku marah. Jadi ku hancurkan Ginseng raja 5 juta yuanku. Untuk menghargai perasaan Tante Jiang, saya sengaja catat sebagai barang biasa, dan kau hancurkan. Bagus sekali. Zhang Fue. PA Kaming, saya hanya menyalahkan tugas. Kemarila. Angkat dagumu lebih tinggi. Tuan Ming, kenapa kau pukul aku? semua yang kulakukan untuk menjaga kehormatanmu. Menjaga kehormatanku? Tante Jiang dan 2 dewa kecil. T'es la maman tu cul. Mereka tamu kehormatan. Menghina mereka berarti menghina aku. Tuan Ming, mereka tamu kehormatan. Berani kau hancurkan. Ginseng Raja Yang Kubri Tonjang. Itu bernilai 5 juta yuan. Kau harus ganti rugi penuh. 5 juta. Ganti rugi penuh? Tuan Ming. Kami melakukan ini untuk mempertahankan harga diri. Bayar harga penuh? Kau keterlaluan. Siapa sangka tamumu adalah orang kampungan, nenek tua menyebalkan. Jadi menurutmu, ini salahku sekarang? Siapa yang tahu? Mungkin otakmu. Sudah. Zhang Fue. Keluargamu ahli membiarkan bakat. Kalian sok tinggi merendahkan orang. Kini kau salahkan aku untuk segalanya? Kalian konspirator ulung. Hei! Tuan Ming, Tante Zhang, niat baik membuat masalah. Kami mengganggumu. tidak sama sekali. Para dewa kecil. Aku pulang terlambat. Tak apa, Tuan. You jelaskan semuanya padaku. Kau terlambat karena sembelit. Bukan? You gunakan kekuatannya untuk membantumu bab. Tertawa apa? Tak Kuzanka. Masalah kecil, butuh bantuan mistis. Sungguh perhatian. Tuan Ming, kau terlalu berat sebelah. Bagaimana dengan kami? Kami juga korban. Bahas itu nanti. Sekarang kita harus. Menangani. Gérombolan Zhang Fue. Tuan Ming, aku salah. Tuan Ming, maafkan saya. Yang harus kau minta maaf bukan aku. Tante Zhang lah. Iya, keluarga kita juga. Saya sungguh bersalah. Jika masih belum puas, maka saya menyesal. Bisu kau? Cepat minta maaf ke ibu. Minta dia maafkan kita. Ibu, jangan marah. Ayah mertua hanya sekadar. Nyatanya kau yang terburuk di sini. Sudahlah. Keluarga Zhang sombong, curang untuk menipu uang. Tapi jangan lupa, Kau menipu. ibumu sendiri yang membesarkanmu. Membuat istrimu senang. Kau bayarkan ibu di salju. Mengusir ibumu. Kau tak tahu. Nenek hampir mati. Serangan jantung. Kotidak berperazan. Sejak kecil saya yatim, besar di panti asuhan. Setiap hari merindukan kasih keluarga dan ibu. Kau hancurkan dengan mudah. Sungguh ingin menghajarmu. Tante Zhang. Kenapa? Tidak apa-apa. Tante Zhang. Karena Zhang Fuhai serakah dan tak bermoral, grup Ming Seng memutuskan Memekat Zhang Fue. dan tak akan merekrutnya. Grup Yo juga umumkan tidak akan rekrut mereka. Grup Li juga. Dan grup Fu. Grup Mingshe. Fu, Li, Dan Zhu. Mereka tak mau kami. Di Tiongkok. Masih adakah tempat kami? Keluarga Zhang. Ini akhir. Ibu, jangan begini. Ini bukan salah kami. Kau keterlaluan. Kami hanya mengganggu nenek tua dari desa ini. Kami cuma mau uang ganti ruginya. Tapi kau mau membuat kami tidak punya rumah? Masa ini tidak keterlaluan? Apa aku memang semeleh ini di matamu? Benarkan? Tanya anakmu. Saat aku mau menipumu, tiada delengnya. Bu, kita kan keluarga. Meski ada perselisihan, jangan biarkan orang luar ikut campur urusan kita. Kau! Bu, jangan marah. Kami hanya ingin sedikit uang darimu.
Tapi kau tidak mau kasih. Lajapila, aku anak satu-satunya. Mau lihat anak sendiri menderita begitu? Apalagi uang ganti rugi, seharusnya ada bagianku. Benar, kami tidak minta banyak. Berikan saja hak kami, lalu kami pergi. Kami akan ke luar negeri, memulai hidup baru. Ini bukan mustahil. Jangan harap. Lebih baik aku sumbangkan semuanya daripada kasih ke kalian. APA, gila ya, nenek-nenek? Oh, keterlaluan. Aku anak tunggalmu. Nanti di hari tua, kan butuh aku. Lajapila, rumah ini warisan ayah. Harusnya ada bagian. Keterlaluan kau ini. Sejak dulu kala, pengkhianatan dan kebohongan adalah perbuatan terkutuk. Mau menipuku lagi? Halo. APA. Di saat seperti ini, kenapa melamun? Sayang. Proyek pembongkaran dibatalkan. APA. Benarkah? Sudah dipastikan. Pengumuman resmi keluar. Kita temat. Hancur semuanya. Tunggu. Aku punya ide. Aku bisa cerai denganmu. Aku akan jadi anak baik lagi, merawatnya di hari tua, dan pasti dia maafkan aku. Aku bukan ibumu lagi. APA. Ebio, kau bicara ini dalam kemarahan. Aku benar-benar serius. Sebenarnya, kau anak angkat. Kau bohong, Ebio. Mengapa membesarkan anak yang bukan darah dagingmu? Karena aku pernah punya anak kandung. Dia warisan terakhir suamiku untukku. Kegagalanku membuatku kehilangannya. Waktu itu usianya baru 3 tahun. 3 tahun? Kemudian, aku terobsesi mencari anakku selama 5 tahun. Suatu hari, ditampikan tempat sampah, dikelilingi anjing galak. Kutemukan kau, penuh luka. Aku menganggapmu sebagai penebus. Kulakukan segalanya untukmu. Kuperlakukan kau seperti anak sendiri. Kemanjangku membuatmu menjadi seperti sekarang. Sebagai ibu, aku bersalah. Ebio, ini mustahil. Ibu sangat menyayangiku. Waktu kecil dulu, ibu genggam tanganku, ceritakan dongeng untuk tidurkan aku. Jika aku bukan anak kandung, mengapa ibu begitu baik? Karena aku ibu baru saat itu. Tak punya pengalaman. Saat bayi itu masih kecil, Tax Engaja, tangannya terbakar hingga meninggalkan luka. Raza bersalah menggant. Jadi ku gantikan dia denganmu. Makanya, aku sering usap punggung tangan. Jadi, aku cuma pengganti. Berarti, aku memang sampah tak diinginkan. Tidak, cinta nenek padamu tulus. Jika tidak, mana mungkin dia terus memaafkanmu. Dia besarkanmu meski bukan darah. Utan ini tak terbalaskan. Benar katamu. Tuan Ming, kenapa jamatar? Ada sesuatu terjadi? Tuan, cobaan ibumu telah berlalu. Sekarang bisa bersatu lagi. Aku tak akan bayarkan Tuan Ming menghikamu. Kau harus mandiri. Ibu? Tuan Ming. Kereza. Aku baru selesai. Ada yang memanggilku ibu? Tidak. Aku yang memanggil. Tuan Ming. Jangan bercanda dengan nenek tua, sepertiku. Anakku telah tiada. Ya ampun. Astaga, biar aku lihat lebih dekat. Biar kulihat. Ini. Luka ini sudah ada sejak kecil. Ini. Aku diambil panti asuhan.
Anakku. Bisakah kau memanggilku Ibu lagi? Ibu. Nak. Anakku. Sudahlah, jangan nangis lagi, nak. Sudah cukup air matanya. Nenek. 2 berkah kecilku. Terima kasih banyak kepada kalian. Terima kasih. Tak perlu berterima kasih, Nenek. Ini rezeki ponta Nenek dapatkan. Orang baik pasti dapat balasan. Biasa saja, Nenek. Ayo buruan pulang untuk makan malam. Masih belum terlambat. Pas, aku lapar lagi. Baiklah, ayo kita pergi. Pulang untuk makan malam bersama. Ayo pergi. Makan di sini saja. Lebih praktis. Makanan luar takkan bisa menyai. Raza, pangsit buatan ibu. Benar sekali. Pangsit buatan ibu paling enak sedunia. Ayolah, aku yang akan mengantar pulang. Baik. Tak perlu, Om. Punya kuku lebih cepat. Nenek, kami sudah makan enak. Anak-anak ini sungguh luar biasa. Bu, tahun baru ini sangat istimewa. Benar. Inilah yang disebut pasangan sempurna membawa keberuntungan. Siapa yang melihat kembang api malam ini akan bahagia sepanjang tahun. Ibu, bangun. Nenek sudah bangun. Bagus. Kalian sudah datang. Bu, kami bawa cucu-cucu merayakan Tahun Baru Imlek bersama Ibu. Luar biasa. Indahnya. Bu, coba tebak ini siapa? Kamu ini